Jadi baru-baru ini ada pendapat yang mengatakan bahwasanya banyak orang di Indonesia maupun luar negeri ternyata mengalami trauma finansial, yang dimana mereka mengalami capek stres terhadap uang. Mereka mengejar-mengejar uang sampai akhirnya mereka lupa bahwasanya uang itu bisa membuat kita semua ini menjadi stres. Oleh karena itu nih, kita akan membahas tentang trauma finansial. Lalu sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Hidayat selaku host, dan di sini ada rekan-rekan saya yang bernama Reski, Negisi. Nah, jadi teman-teman, pada awalnya kita akan memasuki poin pertama, yang dimana poin pertama akan membahas tentang trauma finansial nih. Jadi ada nggak sih sesuatu yang bisa kalian bicarakan kepada teman-teman di sini terkait dengan trauma finansial? Jadi trauma finansial kita lihat dulu. Trauma itu apa sih? Trauma itu emang karena kita pada dasarnya kita trauma akan sesuatu, kita stres karena sesuatu yang membuat kita di luar kendali kita. Ini trauma finansial emang karena disebabkan kita salah melakukan investasi, kita menjadi stres karena berulang berkali-kali. Ya walaupun gitu berulang-ulang kali itu merupakan suatu percobaan yang nantinya akan sukses. Namun kalau tidak diubah prosesnya, itu tetap akan gagal. Ya, ditambah menurut Daniel Kahneman sendiri yang mendapatkan Nobel di bidang ekonomi, dia juga berkata kalau misalnya keputusan finansial seseorang itu kebanyakan dipengaruhi dengan psikologinya. Bisa dia lagi stres, atau kadang-kadang pernah juga kan kita lihat orang yang tiba-tiba dapat uang banyak dia langsung beli barang-barang mahal. Itu membuktikan kalau psikologi seseorang itu juga berpengaruh kepada keputusan finansial mereka. Penyebabnya ya tadi, karena kita salah investasi, kemudian kita terlalu gegabah akan investasi, kita sudah memikirkan yang akan depan, padahal ekspektasi itu tidak seindah yang ada. Nah, jadi intinya itu kita tuh terlalu memikirkan masa depan, yang padahal masa depan itu belum pasti ya. Karena jadi kalau misalnya mengacu ke salah satu ilmu psikologi, manusia itu dibagi jadi 3. Jadi yang orientasinya kepada masa sekarang, masa lalu sama masa depan. Nah kadang-kadang yang berorientasi masa depan ini dia tuh punya 2 tipe, aktif sama fatalistik. Nah kadang-kadang yang fatalistik itu dia memiliki efek negatif, dimana karena dia terlalu berorientasi kepada masa depan sehingga dia jadi punya ketakutan yang bahkan belum ada. Ya salah satunya mungkin finansial itu. Dia takut dia punya bayangan kalau dia miskin atau gimana kalau misalnya dia mencoba dan nggak hati-hati. Terus ada nggak sih cara-cara untuk mengatasi dari si trauma finansial ini? cara mengatasinya itu kita harus mengulangi proses sama. Kita harus belajar dari masa lalu, dari pertama kita mencoba, kita membuat itu lebih kecil kemungkinannya untuk membuat hal yang bisa kita lakukan di masa depan secara lebih baik. Ada nggak sih cara untuk menghindari si trauma finansial ini? Ada. Caranya adalah dengan belajar tentang keuangan, belajar tentang finansial sedini mungkin. Nggak ada yang namanya kata terlambat. Walaupun udah tua pun belajar tentang keuangan, asal mau belajar itu bisa menghindari kita dari trauma finansial. Karena orang yang trauma itu biasanya dia nggak punya kesiapan apapun. Kayak contohnya begini aja deh. Orang yang naik gunung, kalau misalnya dia nggak bawa baju tebal, dia pasti bakal kedinginan. Tapi kalau misalnya orang yang naik gunung bawa baju tebal, dia mungkin kedinginan, tapi dia udah siap. Jadi emang pelajaran finansial ini, pelajaran tentang cara memanage keuangan ini emang penting supaya menghindari kita dari trauma finansial. Jadi untuk supaya kita bisa mendalami ilmu ekonomi, kita harus memiliki sifat tenang dan teratur. Kenapa tenang dan teratur? Karena untuk berinvestasi kita harus sabar. Tentunya kita harus sabar karena investasi itu mungkin nggak secepat dari yang kita kira. Nah, habis itu teratur supaya kita bisa lebih mengorganisir uang-uang yang sudah kita punya untuk bisa diinvestasikan atau kita simpan. Oke, jadi stoicism itu filsafat yang dikembangkan selama era Yunani dan Romawi, yang dimana filsafat itu menyuruh kita untuk memiliki ketenangan dan fokus kepada diri kita sendiri, supaya kita bisa lebih bisa mengembangkan diri kita sendiri dan tidak gampang mendapatkan influence dari pihak-pihak eksternal.
Nah, jadi kita tuh memang memiliki semacam batasan hidup ya. Jadi kita tuh tidak terlalu terbuka, tapi kita juga bisa mensortir dari memfilter banyaknya informasi-informasi dalam diri kita. Jadi kita harus mengikuti jejak-jejak orang lain. Jejak-jejak orang lain ini bisa saja dia sudah sukses atau bisa saja dia jatuh karena sesuatu yang mungkin kita bisa sebabkan diri kita sendiri. Jadi kita harus belajar dari orang lain supaya kita tidak jatuh dalam dirinya. Jadi mungkin kita juga tahu bagaimana dia bisa bangkit lagi dari kegagalan, atau kita bisa langsung sukses tapi harus dengan cara yang tadi sifat sabar dan teratur. Dan itu juga kita harus sifatnya jangan menyerah. Kenapa? Karena sifat jangan menyerah di ekonomi ini sangat-sangat penting. Karena kalau kita sudah gagal, kita harus bangkit lagi dan gak usah menyerah. Karena dia untuk trading itu dia ngamatin bintang. Ngamatin bintang, gimana tuh maksudnya ngamatin bintang? Iya. Jadi si trader Bukan cukup lagi, memang kontroversial dan mungkin juga belum terbukti secara ilmiah, soalnya